Tugas Fisika Radiasi. Video animasi pembelajaran. Disusun oleh Stephen Hanggar NIM 041, Ariel Entobuo NIM 039. Interaksi radiasi dengan materi dan aplikasinya pada kedokteran nuklir, gamma kamera, dan PET. Kedokteran nuklir adalah cabang ilmu medis yang menggunakan bahan radioaktif, yang disebut radiofarmaka, untuk mendiagnosis dan mengobati berbagai penyakit. Dasar dari teknologi ini adalah pemahaman tentang bagaimana radiasi yang dipancarkan oleh radiofarmaka berinteraksi dengan materi di dalam tubuh pasien dan dengan komponen detektor alat pencitraan. Interaksi radiasi foton dengan materi. Radiasi foton, seperti sinar gamma atau sinar X, berinteraksi dengan atom-atom dalam materi, terutama dengan elektronnya. Interaksi ini menyebabkan transfer energi dari foton ke materi, yang dapat menghasilkan ionisasi, pelepasan elektron dari atom, sebuah proses kunci dalam deteksi radiasi. 3 jenis interaksi utama yang relevan dalam kedokteran nuklir adalah efek fotolistrik. Foton menyerahkan seluruh energinya kepada elektron orbital, menyebabkan elektron tersebut terlontar dari atom. Interaksi ini diinginkan dalam detektor karena seluruh energi foton terdeteksi, memungkinkan penentuan energi foton yang akurat dan lokasi interaksi yang presisi. Dominan pada energi foton rendah dan materi dengan nomor atom, Z, tinggi hamburan Compton. Foton bertumbukan dengan elektron bebas atau terikat lemah, melepaskan sebagian energinya kepada elektron, dan mengubah arah gerak foton. Foton yang terhambur ini memiliki energi yang lebih rendah. Ini adalah interaksi dominan pada rentang energi menengah yang sering digunakan dalam kedokteran nuklir. Foton yang terhambur dapat mengurangi kualitas citra jika tidak disaring. Produksi pasangan, pair production, terjadi ketika foton berenergi sangat tinggi, di atas 1,02 MeV, berinteraksi di dekat inti atom, mengubah energinya menjadi pasangan elektron-positron. Positron yang dihasilkan akan bergerak sebentar di materi lalu bertemu elektron lain. Peristiwa anihilasi ini mengubah massa kedua partikel menjadi energi, menghasilkan 2 foton gamma dengan energi masing-masing 0,511 MeV yang bergerak dalam arah berlawanan. Interaksi ini menjadi prinsip fundamental untuk pencitraan PET. Pemahaman tentang interaksi-interaksi ini sangat penting untuk mendesain alat deteksi yang efektif dan untuk menginterpretasi data pencitraan. Modalitas gamma kamera. Gamma kamera adalah alat pencitraan yang mendeteksi radiasi gamma yang dipancarkan oleh radioisotop di dalam tubuh pasien. Alat ini menghasilkan citra fungsional organ dan jaringan. Mekanisme kerja gamma kamera. Kolimator menyaring foton gamma, hanya membiarkan yang datang tegak lurus menuju detektor, untuk menjaga resolusi citra. Kristal sintilasi, NITEL. Foton gamma yang lolos berinteraksi dengan kristal, idealnya via efek fotolistrik, mengubah energinya menjadi kilatan cahaya tampak. Tabung fotomultiplier, PMT, mengubah kilatan cahaya menjadi sinyal listrik yang diperkuat, menentukan lokasi dan energi foton. Sistem elektronik, memproses sinyal listrik untuk menentukan posisi interaksi dan energi foton, serta menyaring foton yang energinya tidak sesuai, misalnya dari hamburan Compton. Komputer, menggunakan data posisi dan energi untuk merekonstruksi citra distribusi radioisotop. Aplikasi gamma kamera, medis, kardiologi, menilai aliran darah jantung dan fungsi otot jantung. Onkologi, mendeteksi penyebaran kanker ke tulang, bone scan, atau limfoma. Endokrinologi, evaluasi fungsi tiroid, deteksi nodul. Nefrologi, menilai fungsi ginjal dan deteksi masalah saluran kemih. Gastroenterologi, studi motilitas saluran cerna. Industri, prinsip deteksi radiasi gamma diterapkan dalam pengujian material non-destruktif, NDT. Radiografi gamma untuk memeriksa cacat internal pada material. Keamanan dan inspeksi, pemindaian kargo untuk mendeteksi barang ilegal menggunakan sumber gamma. Pengukuran industri, mengukur ketebalan atau kepadatan material menggunakan detektor radiasi. Mekanisme kerja PET, radiotracer pemancar positron,
Pasien disuntik dengan radiofarmaka yang mengandung isotop pemancar positron, misalnya F18-FDG, yang akan terakumulasi di area dengan aktivitas metabolik tinggi. Emisi positron dan anihilasi. Positron yang dipancarkan meluruh, lalu bertemu elektron dalam tubuh dan mengalami anihilasi, menghasilkan dua foton gamma dengan energi 0,511 MeV yang bergerak berlawanan arah. Deteksi koinsidensi, detektor PET melingkari pasien dan mendeteksi dua foton gamma ini secara simultan, bersamaan, untuk menentukan garis respons, line of response, LOR, tempat peristiwa anihilasi terjadi. Rekonstruksi citra, jutaan LOR diolah komputer menggunakan algoritma rekonstruksi tomografi untuk menghasilkan citra 3D yang menunjukkan distribusi radiotracer dan aktivitas metabolik. Aplikasi PET, medis, onkologi, aplikasi paling utama untuk deteksi dini, penentuan stadium, evaluasi respons terapi, dan deteksi kekambuhan kanker. Neurologi, diagnosis penyakit Alzheimer, demensia, lokalisasi fokus epilepsi, dan studi penyakit Parkinson. Kardiologi, menilai viabilitas otot jantung setelah serangan jantung. Infeksi dan inflamasi, mendeteksi lokasi infeksi atau peradangan yang sulit ditemukan. Industri, prinsip anihilasi positron dimanfaatkan dalam Positron Annihilation Spectroscopy, PAS. Teknik di ilmu material untuk mempelajari dan mengkarakterisasi cacat mikro pada material padat, seperti semikonduktor atau logam. Kedua modalitas kedokteran nuklir ini, baik gamma kamera maupun PET, memberikan informasi fungsional yang berharga, melengkapi pencitraan anatomis lain, dan membuka berbagai kemungkinan diagnostik dan penelitian di bidang medis dan, secara tidak langsung, di industri. Sekian presentasi materi kedokteran nuklir dari kami. Apabila masih ada kekurangan atau kesalahan dalam penjelasan, mohon dimaafkan. Duduk sendiri, tanpa kekasih cukup. Sekian, terima kasih. Di kulum-kulum, dikunyah-kunyah. Wassalamualaikum semuanya.